Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita masih melanjutkan resep jamu yang berkaitan dengan seri lipid, lemak, dan lemak darah. Hari ini kita akan membahas resep jamu yang mungkin sobat sehat sekalian jarang mendengar penyakit ini. Apa itu? Penyakit hiperlipidemia campuran. Ya, jadi penyakit ini namanya hiperlipidemia campuran. Hiperlipidemia campuran ini, sobat sehat sekalian, ini ada nama lain, nama yang lainnya juga. Apa itu? Hiperlipidemia gabungan familial, sobat sehat sekalian. Ini adalah satu penyakit akibat kelainan genetik yang berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya, atau dari ayah, ibu turun ke anaknya, sobat sehat sekalian, yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Apa itu? Pola hidup dan pola makan kita, sobat sehat sekalian. Nah, sebagai penanda bahwa kita terkena hiperlipidemia campuran ini terlihat dari peningkatan utama dalam plasma darah kita, yaitu VLDL, very low density lipoprotein, kemudian yang kedua kilomikron, dan trigliserida, sobat sehat sekalian. Nah, itulah definisi hiperlipidemia campuran, sobat sehat sekalian. Nah, sekarang penyebab. Jadi penyebab penyakit hiperlipidemia campuran ini, sobat sehat sekalian, sekali lagi karena faktor genetik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pola hidup, dan pola makan kita. Namun ada penelitian ilmiah yang sedang berlangsung ke dalam gen spesifik yang menyebabkan gangguan ini, sobat sehat sekalian. Penelitian ini kompleks karena karakteristik hiperlipidemia campuran ini tumpang tindih dengan sindrom metabolik, sobat sehat sekalian. Sindrom ini, sobat sehat sekalian, juga tidak ditentukan secara gen. Jika salah satu orang tua kita itu memiliki hiperlipidemia campuran, kita ini berpeluang 50%-nya mewarisi risiko terkena hiperlipidemia campuran ini, sobat sehat sekalian. Ini menurut laporan Kaiser Permanente, sobat sehat sekalian. Berikutnya, gejala apa saja sih yang dirasakan atau yang dialami apabila kita terkena hiperlipidemia campuran ini? Jadi, sobat sehat sekalian, pada tahun-tahun awal ini mungkin orang yang terkena hiperlipidemia campuran ini belum ada tanda-tandanya. Tetapi di tahun berikutnya, nah, tanda-tanda ini baru terlihat dengan jelas, sobat sehat sekalian. Yang pertama itu nyeri perut. Kemudian berikutnya pankreatitis. Jadi akibat hiperlipidemia yang berlebihan ini atau akibat hiperlipidemia campuran ini kita terkena pankreatitis. Kemudian berikutnya ada nyeri hati dan limpa. Berikutnya yang keempat adalah nyeri dada. Nah, nyeri dada ini, sobat sehat sekalian, namanya angina atau tanda lain dari penyakit arteri koroner yang dapat muncul pada usia muda apabila kita terkena hiperlipidemia campuran ini. Berikutnya kram pada salah satu atau kedua betis kita saat berjalan, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya luka pada jari-jari yang tidak kunjung sembuh, ya, seperti orang terkena DM atau kencing manis, sobat sehat sekalian. Berikutnya yang ketujuh, gejala seperti stroke tiba-tiba, sobat sehat sekalian, seperti kesulitan berbicara, terkulai di satu sisi wajah kita, kemudian adanya salah satu lengan atau kaki kita lemah, dan kehilangan keseimbangan, sobat sehat sekalian. Nah, itulah gejala-gejala yang timbul apabila kita terkena hiperlipidemia campuran atau hiperlipidemia gabungan familial, sobat sehat sekalian. Nah, sekarang faktor risikonya. Nah, faktor risiko apa saja sih yang dapat memperburuk seseorang terkena hiperlipidemia gabungan atau campuran ini, sobat sehat sekalian? Yang pertama itu diabetes. Nah, orang yang terkena hiperlipidemia campuran ini terus kemudian terkena diabetes, ini sangat-sangat memperburuk kondisi seseorang tersebut, sobat sehat sekalian, karena memang diabetes ini memperburuk kondisi fisik manakala kita terkena hiperlipidemia campuran. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, hipotiroidisme. Nah, ini faktor risiko yang memperberat seseorang yang manakala terkena hiperlipidemia campuran ini semakin parah, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya kegemukan atau obesitas,
dan yang terakhir alkohol. Jadi ketika kita terkena hiperledemia campuran ini, terus kemudian kita masih mempunyai kebiasaan buruk yaitu minum alkohol, penyakit ini semakin parah sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya komplikasinya. Nah, apabila penyakit hiperledemia campuran ini kita cuekkan saja, terus kemudian kita tidak tangani serius, maka akan terjadi komplikasi penyakit yang sungguh-sungguh sangat serius sobat sehat sekalian. Yang pertama, penyakit jantung koroner dan serangan jantung dini sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua, penyakit pembuluh darah perifer. Nah, ini juga data-data yang banyak mengancam jiwa kita sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya stroke. Nah, ini sobat sehat sekalian, komplikasi penyakit apabila kita terkena hiperledemia campuran ini kita biarkan, terus kita anggap sepele, akhirnya kita kena komplikasi penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya anjuran yang bisa saya berikan kepada sobat sehat sekalian, ya, kita berbagi pengetahuan, saya kumpulkan datanya agar sobat sehat sekalian manakala terkena hiperledemia campuran ini justru bisa sembuh dan kehidupan sehari-harinya semakin baik. Yang pertama yang bisa saya anjurkan kepada sobat sehat sekalian, makan makanan yang rendah lemak sobat sehat sekalian, atau hindari makanan daging dan olahannya. Kalau daging itu artinya daging segar, olahannya itu kan bisa nugget, terus kemudian bisa sosis dan seterusnya dan seterusnya. Serta hindari makanan yang mengandung kolesterol seperti kuning telur dan jeroan sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya yang kedua, hindari kue kemasan atau makanan panggang yang mengandung lemak trans sobat sehat sekalian. Jadi kue-kue itu kalau mungkin buat anak muda ya enak-enak saja, tetapi manakala yang sudah terkena hiperledemia campuran ini sungguh-sungguh harus dihindari sobat sehat sekalian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kurangi asupan gula. Sekali lagi, gula ini manakala masuk ke dalam tubuh kita yang tidak kita gunakan sebagai energi, ini berubah menjadi trigliserida yang disimpan di jaringan adiposa kita sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya mempertahankan berat badan yang moderat atau yang ideal. Oleh karena itu sobat sehat sekalian, video setelah ini kami akan sampaikan bagaimana menurunkan berat badan secara efektif sobat sehat sekalian. Dan resep ini itu yang terbaik nanti yang akan kami berikan. Cari ya video nanti kami yang berkaitan dengan penurunan berat badan. Kemudian berikutnya olahraga yang secara teratur. Dan yang terakhir hindari alkohol. Nah, itulah sobat sehat sekalian anjuran yang bisa kami berikan karena kami kumpulkan datanya untuk sobat sehat sekalian. Nah, apabila sobat sehat sekalian menduga-duga saya ini terkena hiperledemia campuran atau tidak, apakah terkena hiperledemia gabungan familial atau tidak, nah sobat sehat sekalian, itu manakala terus kemudian ke lab, ke rumah sakit, apa saja sih yang diperiksa? Yang pertama jelas tes darah. Nah, tes darah ini untuk memastikan apabila kita terkena hiperledemia campuran ini, biasanya kolesterol LDL kita meningkat, kemudian HDL kita menurun, kemudian trigliserid kita juga meningkat, dan peningkatan apolipoprotein B100 sobat sehat sekalian. Berikutnya adalah tes genetik. Nah, itu sobat sehat sekalian untuk memastikan apakah kita terkena hiperledemia campuran atau tidak. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi tentang apa itu hiperledemia campuran sudah kami berikan, terus kemudian penyebabnya juga sudah, kemudian faktor risikonya sudah, komplikasinya sudah, beserta anjurannya juga sudah kami berikan kepada sobat sehat sekalian. Sekarang puncaknya adalah resep jamunya. Nah, resep jamu yang akan kami berikan kepada sobat sehat sekalian tujuannya ya, yang pertama untuk memblokir zat yang digunakan hati untuk membuat kolesterol sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedua, tujuan resep ini adalah untuk menurunkan kadar lipid trigliserida dan kolesterol di dalam darah kita sobat sehat sekalian. Yang ketiga, untuk merangsang hati untuk membuat lebih banyak asam empedu sobat sehat sekalian, sehingga asam empedu yang banyak terbuat itu secara otomatis akan menurunkan kolesterol. Berikutnya yang keempat adalah untuk mencegah penyerapan kolesterol dari makanan yang kita makan sobat sehat sekalian, sehingga manakala ada makanan yang kita makan mengandung sedikit kolesterol, itu bisa terblokir yang tidak masuk ke dalam darah kita.
sehingga bisa langsung dibuang lewat feses kita, sobat sehat sekalian. Resep jamu yang akan kami berikan ini kepada sobat sehat sekalian, ini untuk penderita yang ringan, belum ada komplikasi terhadap penyakit lain. Nah, apabila sobat sehat sekalian punya komplikasi terhadap penyakit lain, silahkan datang ke Merapi Pharma. Nanti kami akan buatkan sesuai dengan kondisi sobat sehat sekalian. Oke, sekarang bahan-bahan jamunya. Yang pertama, kita menggunakan jati Belanda. Nah, jati Belanda ini dengan nama latin Guazuma unifolia, yang diambil adalah daunnya, sehingga nama simplicia atau nama bahannya adalah Guazumae folium sebanyak 50 gram. Kemudian yang kedua, kumis kucing. Kumis kucing ini nama latinnya Orthosiphon aristatus, dengan nama simplicianya Orthosiphonis folium, karena yang diambil adalah daunnya sebanyak 50 gram. Pohonnya seperti apa, bahannya seperti apa, kami sampaikan detail kepada sobat sehat sekalian agar tidak salah pilih ya. Berikutnya yang ketiga adalah meniran dengan nama latin Phyllanthus niruri, dengan nama simplicia atau nama bahannya Phyllanthi herba sebanyak 50 gram, karena yang diambil adalah seluruh bagian tanamannya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah temu giring dengan nama latin Curcuma hainiana, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae hainii rhizoma sebanyak 100 gram. Kemudian berikutnya adalah lempuyang dengan nama latin Zingiber aromaticum, dengan nama simplicia atau nama bahannya Zingiberis aromaticae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 100 gram. Kemudian berikutnya yang keenam adalah temulawak dengan nama latin Curcuma santoriza, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 100 gram. Kemudian yang ketujuh, kemuning. Kemuning ini sobat sehat sekalian, ini biasanya banyak di halaman-halaman karena salah satu juga bagian dari tanaman hias, dengan nama latin Murraya paniculata, dengan nama simplicia atau nama bahannya Murrayae folium, karena yang diambil adalah daunnya sebanyak 50 gram. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, sambiloto dengan nama latinnya Anthographis paniculata, dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Anthographis paniculata herba, karena yang diambil adalah seluruh bagian tanamannya sebanyak 50 gram. Nah, bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu adalah bahan-bahan atau simplicia dalam kondisi basah ya sobat sehat sekalian ya. Kalau nanti kering itu ukurannya berbeda. Sekali lagi, bahan yang saya sebutkan itu adalah dalam kondisi yang basah sobat sehat sekalian. Sekarang saya akan sampaikan teorinya dulu, nanti akan kita praktekkan ya bagaimana cara membuat jamunya. Semua bahan ini, karena ini dari bahan basah, itu dicuci bersih, kemudian dipotong-potong, kemudian dihaluskan. Nah, cara menghaluskan ini bisa ditumbuk, bisa di blender sobat sehat sekalian. Nanti kita akan praktekkan ya dengan cara di blender. Kemudian setelah selesai di blender, kemudian direbus dengan kuali tanah. Kalau sobat sehat sekalian memiliki kuali tanah, atau kalau tidak ada kuali tanah bisa pakai panci stainless steel atau panci enamel atau panci kaca sobat sehat sekalian, dengan air sebanyak 3,2 liter. Direbus sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih tutupnya dibuka, kemudian tetap dibiarkan mendidih selama 5 menit. Setelah 5 menit api dimatikan. Kemudian setiap 12 jam jamu ini, karena kan resep ini bukan untuk sekali minum, ini mungkin bisa 3-4 hari sobat sehat sekalian, sehingga setiap 12 jam atau pagi dan sore jamu dipanasi. Agar apa? Agar tidak basi sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah tadi cara membuat dan kemudian cara mengelola jamunya agar bisa digunakan 4-5 hari ke depan. Sekarang dosis dan aturan minumnya. Nah, dosis dan aturan minumnya ini catatan penting ya sobat sehat sekalian ya, jangan sampai salah. Apabila seseorang sudah terkena hiperledemia campuran atau hiperledemia gabungan familial ini sobat sehat sekalian, untuk dosis pengobatan itu diminum sehari 5 kali, sekali minum 100 cc dan sebelum makan sobat sehat sekalian ya. Jadi sehari 5 kali, terus kemudian diminum sebelum makan sebanyak 100 cc. Nah, kan 5 kali ini banyak Pak. Iya, jadi jedanya atau ringnya adalah tiap 3 jam sekali sobat sehat sekalian.
Saya contohkan, misalnya jam 6 pagi minum, terus kemudian 3 jam berikutnya jam 9, 3 jam berikutnya jam 12, 3 jam berikutnya jam 3 sore, 3 jam berikutnya jam 6 sore, sobat sehat sekalian. Jadi total yang diminum adalah 5 kali, sekali minum 100 cc. Dan untuk dosis pencegahan diminum sehari 2 kali, setiap minum 100 cc ya sobat sehat sekalian, sebelum makan sama. Nah, resep ini yang tadi 3,2 liter ini, ketika kita minum sehari 5 kali dan sekali minum itu 100 cc, ini bisa untuk 24 kali minum sobat sehat sekalian. Jadi kalau sehari 5 kali kurang lebih ya 5 hari kurang sedikit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah dosis dan aturan minum yang kami berikan, dan kami berikan yang terbaik untuk sobat sehat sekalian, agar manakala sobat sehat sekalian terkena hiperledemia campuran atau hiperledemia gabungan familial ini bisa segera tuntas, paling tidak sobat sehat sekalian bisa menjalani kehidupan ini lebih baik. Apa itu hiperledemia campuran sudah kami berikan, penyebabnya apa, terus kemudian tanda dan gejalanya juga sudah, kemudian faktor risikonya sudah, komplikasinya sudah, puncaknya, resep jamunya juga sudah saya berikan kepada sobat sehat sekalian, termasuk dosis dan aturan minumnya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya sobat sehat sekalian dapat pemberitahuan video-video terbaru dari Sang Peracik Jamu. Sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat jamu hiperledemia campuran ini. Jangan kemana-mana agar sobat sehat sekalian bisa paham dan bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat jamu untuk hiperledemia campuran tadi yang resepnya sudah kami berikan. Nah, bahan-bahannya sobat sehat sekalian ini sudah kami siapkan ya. Bahan-bahannya sudah kami siapkan sesuai dengan takaran tadi. Nah, kita coba akan mengecilkan dengan cara di blender ya. Kalau sobat sehat sekalian di rumah kemudian pengen ditumbuk, silahkan. Kita akan mempraktekkan dengan cara di blender ya sobat sehat sekalian. Nah, sebelum bahan-bahan ini kita masukkan di dalam blender, bahan-bahan ini kita kecilkan dulu ya ukurannya ya. Nah, ini blendernya sudah disiapkan. Pak, apakah blendernya harus coklat? Enggak, ini blendernya bakul jamu yang biasa untuk blender ya sobat sehat sekalian. Baik, sekarang bahan-bahannya kita kecilkan dulu. Ini adalah temu giring, kita kecilkan dulu temu giringnya. Ya, kita kecilkan, tidak usah terlalu kecil sobat sehat sekalian. Yang penting blender mampu untuk menggilingnya ya, untuk memblendernya. Kita kecilkan dulu. Oke, setelah kita kecilkan, kita masukkan sobat sehat sekalian ke dalam blender. Oke. Mungkin ada yang tanya, Pak, itu temu giringnya dikupas atau tidak? Saran saya tidak usah sobat sehat sekalian, karena di kulit temu giring itu ada kandungan yang bagus untuk ekosistem lambung kita. Ya, sebaiknya dicuci bersih saja. Tapi kalau sobat sehat sekalian mantapnya dikupas, silahkan. Kalau saya menyarankan tidak usah dikupas sobat sehat sekalian. Berikutnya lempuyang. Nah, ini lempuyang juga kita kecilkan ukurannya. Ini tadi sebagian sudah kami rajang sobat sehat sekalian biar cepat ya, biar tidak terlalu lama. Tapi takarannya sudah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Jadi sama, ini bahan-bahannya lempuyang. Bentar, kita kecilkan ukurannya supaya blender mudah untuk memblender. Nah, ini sudah kita masukkan lagi ya sobat sehat sekalian ke dalam blender. Nah, kemudian berikutnya temulawak. Nah, ini temulawak ini sobat sehat sekalian, warnanya kuning ya, sama. Ini kulitnya tidak kami kupas ya, kami cuci bersih aja sobat sehat sekalian. Oke, temulawak kita rajang juga.
Kalau temulawak tidak usah terlalu kecil sobat sehat sekalian, temulawak kan agak empuk. Blender ini mampu untuk memblender sobat sehat sekalian. Nah, kemudian kita masukkan lagi sobat sehat sekalian. Dah, tadi yang rimpang-rimpang mulai dari temu giring, lempuyang, dan temulawak sudah. Sekarang yang daun-daunan. Nah, ini yang daun-daunan ini yang kalau daunnya kecil kayak apa namanya kemuning, ini nggak usah dirajang, langsung aja dimasukkan. Ini blender mampu sobat sehat sekalian memblendernya ya. Nah, kalau untuk daun jati Belanda kita kecilkan dulu karena daunnya agak sedikit lebar supaya tidak terlalu penuh di blendernya sobat sehat sekalian. Kita kecilkan dulu daun jati Belanda. Nah, ini sobat sehat sekalian daun jati Belanda ya, kita kecilkan dulu. Oke, setelah itu kita masukkan dalam blender. Nah, sobat sehat sekalian, apabila sobat sehat sekalian kesulitan cari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, bisa datang langsung ke Merapi Farma, karena di sini juga sobat sehat sekalian bisa membeli bahan-bahan yang dibutuhkan ini, karena di sini tanamannya ada, bahannya juga ada, di samping jamunya ya sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya meniran. Nah, meniran ini kan tadi seluruh bagian tanaman ya. Jadi kalau seluruh bagian tanaman ya dengan akarnya. Sekarang kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, kalau meniran ini roto alot sobat sehat sekalian. Dah, kita masukkan kembali menirannya. Nah, wah ini agak penuh nih. Apakah ini blendernya mampu? Kita lihat ya sobat sehat sekalian. Terus kemudian berikutnya adalah sambiloto ya. Sambiloto tadi adalah seluruh bagian tanaman ya, herba ya. Kita kecilkan dulu ukurannya. Dah, sambiloto kita masukkan dalam blender. Ini agak penuh sobat sehat sekalian. Kemudian yang terakhir adalah kumis kucing. Kumis kucing ini yang diambil adalah daunnya ya. Kita potong dulu. Oke. Sekarang kita masukkan lagi kumis kucingnya. Nah, ini agak penuh ini sobat sehat sekalian. Nah, ini yang sisa-sisanya tadi kita masukkan ke dalam blender biar tidak eman-eman ya sobat sehat sekalian ya. Kita masukkan. Nah, ini sobat sehat sekalian, satu takaran ini 500 kita masukkan ke dalam blender atau setengah liter. Nah, terus kemudian tambah 200 cc. Nah, jadi total air yang sudah digunakan berarti sebanyak 700 cc ya sobat sehat sekalian. Sekarang kita blender terlebih dahulu. Nah, sobat sehat sekalian, sudah selesai. Sekarang kita tuangkan ya ke dalam kuali. Jadi kalau sobat sehat sekalian agak lama ya. Jadi kalau kebanyakan dibagi dua aja sobat sehat sekalian. Nanti takutnya blendernya tidak kuat. Baik, sekarang kita tuang ke dalam kuali sobat sehat sekalian. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan air sebanyak 700 cc. Nah, ini masih ada, kita gunakan untuk membilas ya.
500 cc sekalian. Nah, kita bilas, kemudian kita tuangkan ke dalam kuali. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi air 3,2 liter untuk merebus ini yang sudah digunakan adalah 700, kemudian digunakan untuk membilas adalah 500. Dari totalnya air yang sudah digunakan adalah 1,2 liter. Berarti kurangnya 2 liter ya sobat sehat sekalian. Saya akan takar dulu 2 liter seperti apa. Nah, setiap satu takaran ini sobat sehat sekalian, ini sebanyak setengah liter ya. Berarti 4 kali ini ya. 1, 2, 3, dan terakhir 4. Cukup sudah airnya yang untuk memblender 700 cc, yang untuk membilas 500 atau setengah liter, totalnya 1,2. Yang kita takar adalah 2 liter, jadi totalnya 3,2. Sekarang kita tutup ya sobat sehat sekalian, dan api kita nyalakan. Nah, sobat sehat sekalian, apabila sobat sehat sekalian merebus menggunakan kuali ini dengan air tadi sebanyak 3,2 liter, membutuhkan waktu berapa lama sih? Kurang lebih 25 menit sobat sehat sekalian. Tapi kalau menggunakan panci stainless atau panci kaca atau panci enamel, karena perambatan panasnya lebih cepat, itu biasanya jauh lebih cepat sobat sehat sekalian, kurang lebih 15-20 menit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita lihat ya nanti bagaimana jadinya jamu ini setelah mendidih. Kita tunggu selama 25 menit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit. Kita lihat ya apakah sudah mendidih. Kita lihat, sudah mendidih sobat sehat sekalian. Baunya segar ya. Kita aduk. Oke, kita aduk dulu, terus kemudian kita biarkan mendidih selama 5 menit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, nah, sekali lagi ya, jamu ini untuk pengobatan diminum sehari 5 kali sebelum makan. Sekali minum 100 cc. Nanti 100 cc nya seperti apa ya. Sekali lagi buat sobat sehat sekalian, jangan lupa ya like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya dapat pemberitahuan video-video terbaru dari Sang Peracik Jamu. Sudah 5 menit sobat sehat sekalian, apinya kita matikan ya. Nah, sobat sehat sekalian, kita aduk setelah kita matikan, terus kemudian kita ambil seberapa banyak 100 cc tersebut. Oke, saya siapkan dulu gelasnya ya. Jangan lupa sobat sehat sekalian, siapkan juga penyaringnya. Oke, kita takar dulu 100 cc seperti apa. Oke, bentar. Dah, kemudian ampasnya kita masukkan kembali ya. Nah, dan jangan lupa tutupnya kita tutup kembali. Nah, sobat sehat sekalian, ini adalah 100 cc nya ya. Jadi kalau satu gelas penuh ini adalah 200 cc. Jadi separuhnya ya. Kalau di sini disebut gelas belimbing, sobat sehat sekalian. Baik sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, seperti biasa sebagai penutup saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Sinten sing pengin selamat dadiya tiyang sing boten gumunan, napa malih melu-melu sing dereng cetha informasine. Sapa sing gerah hiperledemia campuran, monggo konco ndamel jamu sambiloto sak kancane.